Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun jalan kepada kita dari kegelapan menuju cahaya Islam. Begini ya, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang sholawat. Ibadah yang unik dalam syariat itu adalah sholawat. Kenapa? Karena satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan untuk umat dan Allah pun melaksanakannya. Kenapa? Karena disebutkan di situ di Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini nanti saya jelaskan kenapa seperti itu. Sekarang makna dari sholawat itu sendiri apa? Kenapa kita harus bersolawat? Manfaat sholawat itu apa? Serta bagaimana kondisi kita seorang wanita yang sedang halangan atau haid membaca sholawat. Sekarang satu-satu tentang pengertian sholawat, karena luar biasa dahsyatnya manfaatnya yang kita rasakan. Sholawat itu bentuk jamak dari kata shollu yang artinya berdoa, yakni adalah bentuk doa dan pujian untuk Nabi sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dari Allah untuk Nabi itu adalah sebagai rahmat dan keridhaan. Itu Allah kepada Nabi Muhammad, ridho. Sedangkan sholawat para malaikat dan Nabi adalah sebagai doa dan istighfar. Nah sekarang ini kita doa, sholawat umat Nabi Muhammad SAW, doa dan pengagungan kepada Rasulullah SAW. Itu makna dari sholawat. Selanjutnya, mengapa kita harus bersolawat? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dengan kita membaca sholawat. Pertama, bersolawat kepada Nabi merupakan wasilah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan terkabulnya hajat kita. Sebagaimana Rasul pernah menjelaskan dalam sebuah hadis, setiap orang yang bersolawat atasnya akan diampuni 10 dosa dan diangkat sebanyak 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah ini dikabulkan doa kita, maka jangan henti-hentinya kita untuk selalu membaca bersolawat. Solawat yang paling pendek adalah Allahumma sholli ala Muhammad, yang paling pendek. Kalau kita longgar, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kalau bisa dalam sehari semalam kita bisa membaca 1000 kali, apalagi dalam satu majelis, insya Allah akan dikabulkan hajat kita. Kalau kita tidak bisa membaca dalam satu majelis karena mungkin kita masih menyusui, kita masih masak, menyiapkan makanan untuk anak, untuk keluarga, masih ada yang harus bekerja di luar rumah, masih ada yang mengajar, masih ada yang bekerja di kantor. Bagaimana cara kita mengatur waktu itu agar kita selalu senantiasa membaca sholawat? Sholawat bisa dibaca kapanpun. Sholawat menemani kita dalam keadaan apapun. Dicicil pada saat menemani anak, dibaca sholawatnya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini makain baju anak, sallallahu ala Muhammad. Menyiapkan menggoreng makanan, goreng tempe, menggoreng tahu, baca sholawat, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sehingga membaca sholawat 1000 kali itu insya Allah mudah dan tidak membuat kita beban, dan hajat kita akan terkabulkan. Terus kalau kita tanya, hajat kita kapan terkabulnya, kok tidak terkabul-kabul? Nah, urusan itu adalah hak mutlak punya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar pokoknya sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah. Allah yang berhak atas semua itu.
kita diberi, pasti dikabulkan sama Allah hajat kita. Tetapi entah itu sekarang, entah itu besok, entah itu lusa, entah itu untuk anak didik kita, entah itu untuk anak cucu kita, entah itu untuk suami kita, itu semuanya kita tidak tahu. Itu haknya Allah, ya Allah yang telah memberikan itu semuanya. Kita kewajibannya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah Allah ridho, kalau Allah sudah memberikan, tidak ada sesuatu yang tidak sulit, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, pasti Allah akan memberikan itu semuanya kepada kita. Hakul yakin. Selanjutnya, mengapa kita harus bersolawat? Yang kedua, yakni kaum muslimin menghaturkan kepada beliau, Rasul semata-mata akan kembali kepada orang yang bersolawat. Ketika kita bersalawat, sejatinya itu salawat itu kembali kepada kita, akan kembali kepada orang yang bersalawat itu, karena Rasul itu adalah orang yang maksum, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang sejatinya Allah hanyalah sebagai bentuk rahmat kepada umatnya. Sebagaimana disebutkan dalam Riyadhus Shalihin bahwa setiap orang yang bersolawat 1 kali kepada Rasul, maka Allah akan bersolawat atas 10 kali. Ini kalau Allah sudah ridho, Allah sudah memberikan, kita bisa apa? Itu kun fayakun. Semuanya adalah kehendak Allah. Kewajiban kita hanya berikhtiar, bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah ridho, Allah memberikan itu semuanya kepada kita. Semuanya kembali kepada umat Rasulullah SAW, termasuk kita. Semoga kita semuanya tergolong sebagai umat beliau. Amin amin Allahumma amin. Ketiga, Rasulullah merupakan sosok yang telah membawa cahaya keislaman kepada kita, cahaya pendidikan yang baik kepada kita, sehingga kita mengagungkan beliau dengan membaca Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Itu kalau bisa kita bisa mengistiqomahkan membaca, insya Allah dahsyat manfaatnya. Terus manfaatnya apa? Menghilangkan kesedihan. Ketika kita dalam keadaan sedih memikirkan dunia, yang jelas kita belum sampai memikirkan taraf akhirat. Kita masih sedih anak kita sakit, kita masih sedih belum diberi kecukupan dalam ekonomi, kita masih sedih selalu berhutang. Teruslah bersolawat, teruslah membaca solawat. Tidak akan ada ruginya ketika kita membaca solawat. Insya Allah akan hilang sedih itu. Kita akan menjadi tenang, kita akan menjadi hidup kita tertata kalau kita selalu membaca solawat. Lagi-lagi Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Selanjutnya, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu manfaat selanjutnya. Membaca solawat termasuk hal yang harus ditunaikan oleh umat Islam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, manfaat selanjutnya adalah mendapat kebahagiaan. Mendapat kebahagiaan di sini adalah, siapa sih yang tidak mau bahagia? Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Siapa yang tidak suka bahagia di dua dunia ini yang selalu didambakan? Di dunia ya baik dengan keluarganya, baik dengan tetangganya, baik dengan adik kakaknya, baik dengan ibunya, baik dengan mertuanya. Siapa yang tidak ingin bahagia seperti itu? Semuanya ingin. Nah, bagaimana lantarannya? Wasilahnya apa? Yakni wasilahnya adalah sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya kita melakukan sholawat terus menerus, lakukan saja. Semua lakukan saja dengan ikhlas, semuanya dilakukan. Semoga dibersihkan hati kita sehingga Allah akan memberikan jawaban itu dan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Selanjutnya, memudahkan terkabulnya doa kita. Makanya kalau kita berdoa setelah sholat itu dibuka dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Insya Allah tengah-tengah ini kita mau doa apapun, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memudahkan terkabulnya doa. Jangan lupa dalam keadaan apapun kita bisa bersolawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang akan kita bahas. Selanjutnya adalah bagaimana kita seorang wanita yang sudah hak kodrati, ya, sudah kodrati dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu halangan atau haid.
Bagaimana, apakah boleh kita membaca sholawat? Hal ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, mengatakan bahwa para ulama kaum muslimin sepakat bahwa tasbih, membaca tahmid, membaca takbir, membaca tahlil, sholawat kepada Rasulullah SAW dan zikir-zikir lainnya diperbolehkan bagi orang yang junub dan bagi orang yang wanita hamil. Nah, ini kesempatan bagi kita. Luar biasa, Allah memberikan nikmat kepada kita bahwa kita dalam keadaan haid, dalam kita berhalangan, kita masih bisa membaca sholawat. Seperti yang saya katakan tadi, usahakan dalam sehari semalam membaca sholawat 1000 kali. Kalau bisa dalam satu majelis dibaca tengah malam 1000 kali, insya Allah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih kesulitan, dibagi 5 waktu: subuh 200, zuhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200, pas 1000 kali. Kalau masih kesulitan lagi, bisa kita nyapu-nyapu membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita ulek-ulek membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita sambil makein baju anak, sambil nyuapin anak, sambil pakai bedai anak, membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Insya Allah tidak akan terliput kesedihan atas kita. Sejatinya kita membaca sholawat harus dengan ikhlas. Terus kita jangan mengharap, oh saya membaca sholawat saya besok bahagia. Pasti itu mengharap seperti itu, tetapi itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Kewajiban kita hanyalah berdoa dan meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita yang terbaik pada saat yang tepat pada kita, sehingga kita mampu melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja, semoga bermanfaat. Ketemu lagi besok dengan pembahasan sholawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.